menerima segala pujian. Mari kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita meresponi segala kebaikannya dengan selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk penyertaan-Nya bagi setiap kita, untuk hidup yang Tuhan berikan hingga pada saat ini, untuk keluarga yang masih bersama-sama dengan kita, untuk usaha pekerjaan yang masih dapat kita kerjakan, untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan kami bersyukur. Kami boleh ada hingga kami pada saat hari ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Untuk hidup yang Tuhan masih berikan ya Tuhan. Untuk keluarga yang boleh bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk usaha pekerjaan yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan.
Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memimpin kami hari demi hari ya Tuhan. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara sekalian, kondisi pada saat ini mungkin membuat setiap kita takut dan gentar. Kemanakah kita mencari pertolongan selain kepada Allah yang hidup? Seperti Daud pernah berkata, pertolonganku ialah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu Tuhan.
Kita perlu Tuhan. Dunia ini perlu Tuhan. Mari kita berdoa untuk dunia. Untuk ketegangan antara Rusia dan Ukraina pada saat ini. Kita bersyukur walaupun ada berita bahwa invasi akan dilakukan pada hari ini. Tetapi berita kemarin cukup melegakan hati karena Rusia sudah menarik pasukannya di perbatasan Ukraina. Tetapi ketegangan masih tetap ada, kita doakan. Semoga proses ketegangan ambil langkah-langkah kebijakan di dalam akselerasi kebijakan ekonomi ya Tuhan. Di dalam negeri yang boleh memperkokoh fundamental ekonomi dalam negeri. Mengingat terjadinya inflasi di Amerika yang mungkin akan mengimbas pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong ya Tuhan untuk para pemerintah di bidang ekonomi ya Tuhan. Untuk Menteri Keuangan beserta aparatnya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat bijaksana-Mu ya Tuhan. Biarlah sektor ekonomi boleh terkendali ya Tuhan. Dan Tuhan berbelas kasih. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk kasus COVID yang mulai kembali naik di Indonesia termasuk dengan Bali. Walaupun tingkat fatalitas dari virus Omikron ini tidak setinggi varian Delta, namun kiranya setiap masyarakat tetap boleh waspada dan menjaga prokes. Doakan pemerintah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk mengendalikan penyebaran COVID ini. Para pria doakan ini. Lalu para wanita kita doakan untuk proses vaksinasi dan juga booster yang akan terus dijalankan di Indonesia. Doakan untuk distribusi dan ketersediaan vaksin di seluruh Indonesia. Biar semakin banyak masyarakat yang dapat mendapatkan vaksin dan booster. Dan kekebalan imun komunal boleh segera terwujud. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami menyerahkannya Tuhan. Untuk proses vaksinasi di Indonesia. Bersyukur Tuhan kami sudah masuk dalam proses booster. Berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk distribusi dan ketersediaan vaksin di berbagai tempat di Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang boleh menolong untuk setiap masyarakat yang masih belum divaksin ataupun booster. Boleh segera mendapatkannya ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk kekebalan komunal boleh terwujud ya Tuhan. Dan tingkat kematian boleh semakin menurun dan semakin menurun. Biarlah Tuhan Kau yang berbelas kasih. Engkau memberikan hikmat bijaksana-Mu dari pemerintah pusat hingga daerah. Boleh mengkoordinasikan segala persiapan ketersediaan vaksin ini dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Yang ketiga, mari bersama-sama kita berdoa untuk pemulihan pariwisata di Bali. Kita bersyukur Bali sempat ramai di akhir tahun yang lalu. Namun gelombang ketiga dari Omikron ini kembali menghantam Pulau Bali. Kita doakan semoga pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata dapat bertahan dan tetap optimis melewati akan masa-masa sulit ini. Kita bersyukur di awal Februari ini pemerintah sudah membuka kembali rute penerbangan internasional. Dan hari ini adalah penerbangan kedua dari Singapura menuju Denpasar. Kita bersyukur untuk pintu internasional yang sudah dibuka. Kiranya ini boleh membawa angin segar bagi para pelaku usaha pariwisata di Bali. Yang wanita mari kita doakan untuk cuaca ekstrim yang melanda beberapa kota di Indonesia termasuk Bali. Hujan disertai angin yang kencang. Perubahan cuaca yang ekstrim sekali. Kita doakan semoga kondisi cuaca ini masyarakat tetap dapat waspada dan menjaga kesehatan dengan baik. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami mau menyerahkan untuk cuaca ekstrim di Indonesia ya Tuhan. Yang melanda beberapa kota di Indonesia termasuk Bali.
Ya Tuhan, Kau mulai menolong ya Tuhan untuk setiap kami masyarakat dapat menjaga kesehatan dengan baik. Tetap waspada akan bahaya yang diakibatkan dari hujan lebat, angin yang kencang ya Tuhan. Dengan pohon-pohon tumbang atau jalanan yang licin. Biarlah Tuhan Kau menolong setiap kami boleh tetap waspada. Boleh melewati akan cuaca ekstrim ini Tuhan dengan tetap menjaga kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Kita juga akan mau berdoa untuk gereja kita. Para pria, doakan kehadiran dan peran gereja, terutama di dalam masa pandemi ini. Biarlah gereja boleh menjadi berkat bagi sekeliling gereja. Kita bersyukur untuk program nasi bungkus yang sudah berjalan selama ini. Kiranya gereja kita boleh terus dapat dipakai Tuhan, menyatakan kasih dan pertolongannya, serta anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang wanita, mari kita doakan para rohaniawan yang melayani, para majelis dan para aktivis. Kiranya Tuhan kuatkan mereka, Tuhan karuniakan kesehatan dan hikmat Tuhan di dalam mereka melayani. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang boleh mengasihi, mementor, menguatkan, dan melayani jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat itu Tuhan kami berdoa, menyerahkan untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Bersyukur ya Tuhan untuk Musa Cayanto, untuk Lause Katrin, untuk Pastor Brandon, untuk Lause Estra, untuk Lause Richard, untuk Lause Jovika. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran mereka, untuk Lause Setia. Boleh bersama-sama dengan kami melayani bersama di gereja ini. Biarlah Tuhan Kau yang boleh menolong mereka, berikan kesehatan. Kau boleh memberkati keluarga dan anak-anak mereka. Dan kiranya Tuhan Kau berikan juga kesatuan hati dengan para majelis dan aktivis. Boleh sama-sama membangun gereja ini. Boleh sama-sama melayani jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh menolong ya Tuhan. Untuk setiap kami di dalam kami melayani. Biar hanya kami boleh tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Melayani Engkau ya Tuhan Raja segala Raja. Dan kasih Tuhan yang boleh disampaikan kepada setiap jemaat yang ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa. Para pria doakan ini. Di masa pandemi ini menguji setiap kita untuk tetap setia di dalam kita beribadah dan bersekutu. Mungkin permasalahan hidup, kesulitan-kesulitan di dalam masa ini menjadikan kita putus asa, tawar hati. Dan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan rohani. Kita rindu setiap jemaat Tuhan boleh tetap bertumbuh di dalam kerohanian. Dan Roh Kudus boleh tetap mengobarkan kerinduan dan bersekutu dengan Tuhan. Dan tetap di dalam komunitas yang boleh saling membangun dan menguatkan. Para pria doakan untuk kerohanian jemaat. Para wanita mari kita doakan bersama. Untuk jemaat dan keluarga yang pada saat ini banyak sekali terpapar oleh virus COVID dalam beberapa minggu terakhir ini. Kiranya Tuhan menguatkan mereka di dalam masa-masa isoman. Mungkin dalam perawatan.
Biarlah mereka tetap dengan semangat menjalaninya dan dapat Tuhan segera pulihkan. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa. Menyerahkan untuk kondisi jemaat Tuhan yang terpapar oleh virus COVID belakangan ini ya Tuhan. Tuhan Kau kuatkan mereka di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, di tengah-tengah sakit mereka. Biarlah tetap mereka semangat, optimis sembuh ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan dari masa-masa di dalam isolasi mandiri ini, mereka boleh mendekatkan diri kepada Tuhan, boleh merasakan kebaikan Tuhan, bahwa Engkau mengasihi dan Engkau memberkati mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu menyertai mereka dan kami rindu mereka boleh segera Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Memohon juga pertolongan Tuhan bagi tim diakonia yang bertugas dan melayani, membantu menolong mereka semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pelaksanaan ibadah umum dan persekutuan-persekutuan komisi yang sebagian besar mungkin akan kembali diadakan secara live streaming. Doakan setiap jemaat Tuhan tetap memiliki antusias di dalam beribadah dan bersekutu. Semoga kita juga berdoa di dalam waktu yang tidak lama kita boleh kembali melakukan persekutuan-persekutuan secara onsite. Para pria doakan pokok doa ini. Untuk wanita, kita doakan untuk kelas katekisasi baru yang akan dimulai di semester pertama di tahun 2022. Doakan untuk setiap peserta yang ikut, untuk para hamba Tuhan dan mentor yang akan melayani. Kiranya Tuhan menolong kelas katekisasi ini boleh memberkati setiap jemaat yang ikut. Mari bersama-sama kita berdoa, kita buka suara. Bapa dalam surga, Tuhan kami berdoa bersyukur untuk kelas katekisasi yang baru yang akan dimulai minggu depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam semester pertama ini kami boleh tetap mengadakan kelas katekisasi ya Tuhan walaupun secara online. Biarlah Tuhan Kau boleh menolong setiap para hamba Tuhan yang melayani, untuk para mentor ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada para peserta ya Tuhan. Biar dari semua ini Tuhan boleh memberikan fondasi iman yang baik kepada setiap peserta yang ikut. Dan kami rindu Tuhan boleh ada pertumbuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Sebelum saya serahkan kepada Muse Cayanto untuk memimpin dalam doa jemaat, saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak kita mengerti. Namun ada satu hal kita yakin dan percaya, bahwa segala yang terjadi adalah di dalam sepengetahuan Allah. Dan Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita melewati segala persoalan yang ada. Karena Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Segala keluh kesah kita yang mungkin tidak dapat kita katakan, mari kita bawa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kiranya demikian menjadi keyakinan saudara sekalian dan juga saya, dimanapun saudara berada, yang sedang beribadah saat ini secara online maupun penatalayan yang di gereja. Sekalipun sepertinya tidak ada orang yang peduli, namun Allah peduli. Sekalipun bahkan kita tidak mengerti, namun Allah mengerti. Bahkan kalaupun dalam pergumulan kita mungkin mengabaikan Tuhan, tetapi Allah yang Maha Pengampun selalu menanti kita untuk kembali pulang kepadanya. Mungkin dalam pergumulan kita meragukan di mana Tuhan. Mungkin kita tidak serius selama ini di tengah pergumulan, kita tidak benar-benar memperhatikan kerohanian kita. Kita tidak peka ketika kita sudah menyimpang dari jalannya. Biarlah malam ini setiap kita terpanggil
untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Untuk mau terus berjuang memupuk rasa percaya kita, keyakinan kita dengan teguh kepada janji dari Tuhan. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan berjanji memberikan hikmat bagi kita yang memintanya di tengah-tengah segala pergumulan hidup. Tetapi sekalipun ada pertanyaan, kita tidak mengerti. Satu hal yang kiranya menjadi keyakinan kita, Allah mengerti, Allah tahu, Allah peduli, tak sekalipun Dia meninggalkan saudara dan saya. Dan kiranya Tuhan menjamah setiap kita. Dan saya berdoa, Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang dalam pemulihan seperti Ibu Ketut Juniati dari operasi bahu pagi tadi. Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kalau mungkin karena pengaruh bius, maka Ibu Jun banyak beristirahat hari ini, tapi biarlah semakin hari semakin pulih. Ini juga bersyukur pada David Kurniawan yang kondisi membaik, Tuhan sertai dalam masa pemulihan selanjutnya. Ini juga mengingat Bapak Verli Kalalo, ayah dari Ibu Mona yang juga dirawat di Rumah Sakit Udayana. Demikian pula dengan ibu dari Ibu Mona Kalalo, Tuhan, yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Keluarga dari Yenti Erik yang juga bergumul, khususnya kondisi Erik yang ada perhatian lebih serius tentang pernafasannya. Kami juga berdoa bagi Bapak Hankau dan Ibu Lili, Papa dan Mama Yenti, supaya bukan cuma sembuh secara jasmani tetapi rohani, sehingga terjadi pemulihan total. Dan kami mengingat keluarga mendiang Bapak Herman, Ibu Cingsan, Wewe dan seluruh keluarga besar. Kau panggil pulang anakmu, rekan kami Bapak Herman. Tuhan sertai dalam semua proses yang dilakukan di Solo dari hari ini sampai nanti saat pemakaman. Tuhan berkati Gereja Kalam Kudus Solo, sehingga seluruh rohaniwan, para penatua dan para pengurus aktivis di sana menjadi kepanjangan tangan Tuhan menghibur Ibu Cingsan, Wewe, Agatha, Grace dan seluruh keluarga besar. Tuhan, umat-Mu yang bergumul secara ekonomi dengan berbagai pergumulan dan relasi yang mungkin retak oleh karena berbagai masalah yang timbul di masa pergumulan ini. Tuhan lawat mereka. Tuhan jamah umat-Mu. Relasi yang retak dipulihkan oleh anugerah Tuhan. Kiranya Engkau berikan anugerah-Mu sehingga jemaat-Mu yang beribadah secara online pada saat ini boleh Tuhan peka kepada yang harus diperbaiki. Baik untuk dirinya, untuk relasi dalam keluarga, untuk relasi dengan orang lain, dan terutama relasi dengan Tuhan. Tuhan, umat-Mu yang bergumul untuk pergumulan secara ekonomi, Tuhan, Engkau yang berikan berkat-Mu, entah dengan cara yang bagaimana. Tuhan, tolonglah umat-Mu yang sungguh banyak yang bergumul saat-saat ini. Tuhan, tolonglah. Yang sedang belajar, yang sedang menanti akan diterima di kampus tertentu, yang sedang bergumul untuk menuju kepada ujian akhir, yang sedang bergumul mungkin untuk selanjutnya sekolah di tahap yang mana, yang masih bergumul untuk membuka usaha yang baru. Tuhan, tolonglah. Biarlah berkat damai sejahtera-Mu menyertai. Demikian pula jemaat-Mu yang sedang mengandung saat ini. Ada beberapa jemaat kami mengandung, Tuhan berkati. Berikan kekuatan sehingga boleh menjalani proses kehamilan dengan baik di masa pandemi. Dan pada waktunya nanti kami akan bersuka cita oleh karena kelahiran di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu ini. Tapi kami tahu satu hal yang terutama, di tengah segala sesuatu kami butuh firman-Mu. Maka berkati setiap kami termasuk yang berbicara ini ya Tuhan, supaya kami mendapatkan secara pribadi pesan dari Tuhan saja. Bukan sekedar perkataan manusiawi ataupun pemikiran manusiawi. Entah mengapa Engkau berkenan memakai manusia yang penuh dengan cacat dan celah ini untuk menjadi sarana Engkau menyatakan maksud dan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah setiap kami sehingga baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, kami secara pribadi mendapatkan firman dari Tuhan itu sendiri. Serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, berkati setiap kami melalui firman-Mu dan perenungannya.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera saudara sekalian yang beribadah di tempat kediaman masing-masing. Malam ini saya harap saudara sungguh diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah penuntun bagi hidup kita. Dan malam ini saya mengambil sebuah tema, sukacitanya kekuatan kita. Teks firman Tuhan itu sudah saya tuliskan di ayat, di slide ini. Saudara, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di dalam terjemahan lain dikatakan itulah kekuatanmu. Saudara sekalian, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini menimbulkan banyak perasaan tidak aman. Perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan sedih, cemas. Oleh karena pandemi COVID ini, saudara, memang berbicara tentang dampak yang multisektor, banyak sektor. Kesehatan, ekonomi, pendidikan, relasi, dan banyak hal yang lain. Sehingga saya mesti katakan bahwa pandemi COVID-19 memberikan bobot, intensitas, beban yang berat. Lalu selain itu, keunikan pandemi COVID-19 ini adalah frekuensi naik turun yang berulang-ulang. Kalau kita perhatikan beberapa kondisi yang sebenarnya mengkhawatirkan di waktu-waktu yang silam, tidak terjadi dalam bentuk 3 gelombang seperti sekarang. Naik turun, naik turun. Di masa yang lalu seperti misalnya SARS dan sebagainya, naik tapi lalu turun dan akhirnya tidak menjadi satu hal yang begitu mengkhawatirkan. Dan juga selain intensitas, bobot masalah, selain frekuensi naik turun yang berulang-ulang, yang ketiga jangka waktu ini yang sudah 2 tahun. Sehingga ada guyonan yang mengatakan bulan depan itu ulang tahunnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Kita jangan ngucapin selamat saudara. Supaya dia tidak kegeeran, nanti dia lebih lama lagi berada di antara kita. Saudara, jadi jelas pandemi COVID-19 ini menimbulkan perasaan tidak aman. Dan perasaan tidak aman itu juga sebetulnya meliputi umat yang dilayani oleh Nehemia. Pada tahun 587 sebelum Masehi, maka tembok Yerusalem itu akhirnya rubuh, saudara. Memang terjadi dalam beberapa gelombang. Sampai akhirnya umat yang tinggal di Yerusalem itu kemudian diangkut, saudara, ke pembuangan. Tetap disisakan sebagian warga tinggal di daerah tersebut, tapi para bangsawan, orang-orang yang cakap, orang-orang yang ahli itu dibawa. Salah satunya adalah Daniel dan beberapa rekannya itu. Sehingga saudara kita bisa memahami peristiwa itu peristiwa yang menggetarkan hati, menakutkan, mencemaskan. Mereka menyaksikan betapa kejinya pasukan-pasukan tersebut melakukan pengerusakan, pembunuhan, penjarahan. Dan kemudian saudara, sekitar tahun 538-539 sebelum Masehi, jadi kurang lebih 50 tahun kemudian, dimulailah gelombang orang-orang yang kembali ke tanah perjanjian. Saudara, dalam jangka waktu 50 tahun maka cerita-cerita tentang kesedihan, ketakutan, kepanikan, kecemasan karena peristiwa hancurnya Yerusalem tentu masih tersisa. Dan orang yang kembali ke tanah perjanjian, itu saya yakin sebetulnya perasaannya beragam. Ada yang senang kembali ke tanah perjanjian, ada yang tidak begitu senang karena sudah merasa dapat menyesuaikan diri dengan baik di Babel. Tetapi kalau kita lihat para artis ya, bukan para artis yang menggambar ini, itu menggambar dengan wajah mereka tersenyum. Katakanlah mereka memang senang kembali ke tanah perjanjian. Sebab biar bagaimanapun tinggal di tanah asing dengan budaya asing, dengan tekanan-tekanan yang ada. Untuk mereka beribadah dengan setia, maka ketika bisa kembali ke tanah perjanjian itu menimbulkan sukacita, bukan? Namun saudara perhatikan,
Bangsa yang mewarisi akan cerita yang tidak enak di masa ketika Yerusalem dihancurkan. Tekanan yang dialami di Babel yang tentu menimbulkan rasa tidak aman juga. Ketika mereka sampai di Yerusalem, ternyata kondisinya beberapa tahun kemudian setelah melalui Esra, kemudian mereka membangun kembali bait Allah. Setelah melalui Zerubabel dan Esra pada masa itu, lalu beberapa tahun kemudian ini berita yang sampai kepada Nehemia. Ternyata orang-orang yang kemudian kembali ke tanah perjanjian itu dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Kenapa saudara? Sebab pintu gerbang Yerusalem itu masih belum dibangun kembali, tembok-temboknya itu masih terbongkar, sehingga saudara mereka yang tinggal di sana tidak ada martabatnya, kedaulatannya. Karena pada masa itu tembok suatu kota itu menyatakan kedaulatan penguasa di daerah itu, kerajaannya, penguasanya di situ. Dan jelas memberikan rasa aman kepada warga tinggal di dalam, sebab tanpa tembok yang tertutup rapat, kapan saja orang bisa masuk, merusak, menjarah, menghancurkan kembali. Saudara, jadi jelas bahwa masyarakat yang tinggal, masyarakat Israel yang tinggal kembali dari pembuangan itu tidak merasa aman. Cemas, khawatir, takut, gelisah. Dan Nehemia datang dengan misi, yaitu membangun tembok Yerusalem. Tapi dalam proses pembangunan tembok itu, maka ada 3 tokoh, yaitu Sanballat, Tobia, dan Geshem, yang merupakan orang-orang yang tidak suka upaya membangun kembali tembok, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mencegahnya. Membuat isu ini, membuat isu itu, sehingga orang-orang Israel itu bukan hanya diejek saudara, tetapi terancam dengan ancaman cukup serius karena ada orang-orang yang berusaha untuk, yang dikabarkan akan berusaha untuk menghancurkan mereka, maka mereka sambil bekerja itu membawa senjata. Saudara bayangkan, satu tangan bekerja membangun tembok, satu tangan membawa senjata untuk bisa melindungi dirinya. Saudara, sehingga memang perasaan tidak aman, perasaan takut itu masih menjadi bagian yang dialami oleh masyarakat. Mereka memang tidak mengalami pandemi seperti kita, tetapi perasaan tidak aman itu pun mereka rasakan. Tapi puji Tuhan saudara, memang dalam konteks umat Israel pada masa Nehemia, dalam waktu 52 hari, bagian tembok yang rubuh itu dapat dibangun kembali. Meskipun demikian, mereka sudah punya pengalaman. Tembok sekalipun itu tampak kokoh dan besar, kuat, bisa rubuh. Sehingga saudara, walaupun memang tembok Yerusalem itu sudah kembali dibangun, yang merupakan simbol dari perlindungan, simbol dari kekuatan sebuah kota. Tampaknya memang kemudian Nehemia itu menyadari bahwa umat Allah yang ada bersamanya perlu mengingat adanya tempat perlindungan yang sejati, sumber kekuatan yang sejati. Tembok yang melambangkan itu adalah secara fisikal, jasmaniah, manusiawi, terlihat. Tapi perlindungan dan kekuatan yang sejati adalah dari Allah. Dan kita akan kembali melihat bagaimana sebetulnya maksud yang disampaikan melalui teks itu tadi. Saudara, di dalam teks yang kita baca dalam bahasa Indonesia tertulis sukacita karena Tuhan. Ya, ini terjemahannya menarik saudara. Karena kalau dari bahasa aslinya itu adalah sukacita yang ada pada diri Tuhan, yang melekat pada diri Tuhan. Kita bisa tahu sukacita itu kan kata sifat ya. Sukacita itu kan kata sifat. Menyatakan sifat. Seperti kasih, marah itu kan menyatakan sifat. Jadi ketika Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan sukacita karena Tuhan, baik sih karena dia menunjuk kepada sumbernya yaitu Tuhan. Tapi mari kita lihat ayat yang lain ini. 1 Timotius pasal 1 ayat 11.
Injil dari Allah yang mulia dan yang maha bahagia. Saudara, kita tentu sudah akrab kalau dikatakan Allah itu punya sifat Allah maha kasih. Allah maha baik. Umat Israel ketika mengalami pembuangan, mereka mengenal sifat Allah, yaitu Allah yang adil dan Allah yang murka. Murka atas dosa. Maka ketika umatnya tidak bertobat, Allah berikan teguran yang sangat keras, penghukuman yang tegas melalui penghancuran tembok Yerusalem dan umat diungsikan, dibuang, saudara. Tetapi satu sifat ini jarang sekali kita pikirkan. Ternyata Allah itu adalah Allah yang bersukacita, saudara. Ya, ini sifat yang jarang kita renungkan. Allah itu Allah yang bersukacita. Maka kalau dikatakan sukacita karena Allah, sebab Allah kita adalah pribadi yang bersukacita. Saudara, saya pernah berdekatan dengan orang itu yang tampaknya happy aja, ya. Kalau caranya ngomong, ekspresinya, gestur wajahnya itu gembira gitu ya. Sehingga ketika berdekatan dengan orang seperti itu otomatis suasana itu berbeda. Suasana itu menjadi ceria. Suasana hati pun terbawa karena ada sesuatu dari orang tersebut yang bisa membentuk suasana, mempengaruhi orang lain, terlibat dalam emosinya, gembira, ceria. Jadi rasanya masuk akal toh kalau kita dekat dengan Tuhan, maka sukacitanya pun akan kita rasakan sebab Allah kita pada hakikatnya Allah yang bersukacita. Zefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Ya, Tuhan ada di antara umatnya. Ayat ini kalau kita pegang baik-baik saja itu indah sekali, saudara. Tuhan kita itu bukan jauh di sana di tahtanya. Tetapi dari perjanjian lama sudah dikatakan dia di antaramu. Apalagi kita umat yang percaya kepada Kristus, kita tahu Allah Roh Kudus itu beserta kita. Masakan kita tidak dapat meyakini? Masakan kita lupa Tuhan ada di antara kita. Lalu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, sudah jelas Kristus menyatakan kemenangan sejati. Lalu saudara dikatakan, coba perhatikan ini kalimat-kalimat ini. Allah seperti apa yang kita sembah itu? Allah itu bergirang karena umatnya dengan sukacita. Saudara, dia itu bergirang melihat kita, umat pilihannya. Bergirang dengan sukacita, saudara. Sudah bergirang dengan sukacita. Allah pada dirinya, pribadi yang bersukacita, dia melihat umatnya bergirang dengan sukacita. Kita seringkali tidak peduli kepadanya. Tetapi dia melihat kita, dia bersukacita, saudara. Tapi mari kita berpikir ya sekarang, kenapa Allah itu bersukacita di sini? Saudara, dalam konteksnya Zefanya 3 itu berbicara tentang penebusan Allah. Allah menebus umatnya. Allah bersukacita melihat umat tebusannya. Kalau kita berbicara penebusan Allah, kita tahu bukan inisiatif manusia. Tetapi Allah yang berinisiatif menebus umatnya. Maka apa yang bisa kita katakan di sini? Karena Allah bersukacita melihat umat tebusannya, maka Allah berinisiatif untuk menebus umatnya. Kita pegang itu dulu. Karena Allah bersukacita melihat umat tebusannya, maka dia menetapkan bahwa dia akan menebus umat tebusannya.
Yang ketiga, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kulakukan kepadamu supaya, perhatikan, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan pada dirinya bersukacita, Tuhan bersukacita melihat umat tebusannya, sekarang dia ingin umat tebusannya mengalami sukacita yang penuh. Oleh karena itu Tuhan mengundang, Tuhan mengajak umat tebusannya itu mengalami sukacita di dalam Dia. Dan bagaimana kita mengalami sukacita di dalam Dia? Caranya itu adalah tinggal di dalam Kristus. Konteks Yohanes 15 adalah seperti carang yang melekat pada pokok anggur. Bila kita terus-menerus hidup di dalam Dia, serius dalam relasi pribadi dengan Dia, kita serius dalam disiplin pribadi dengan Dia, saat teduh, berdoa, merenungkan firman, melayani, ada pertobatan sejati, dan seterusnya. Kemudian kita terus berjuang untuk percaya, untuk bersandar kepadanya, maka disitulah kita akan mengalami sukacita seperti yang Dia inginkan. Jadi saudara, apa itu yang dimaksud dengan sukacitanya kekuatan kita? 2 poin yang saya pikir bisa menjadi kesimpulan bagi kita, untuk nanti kita telaah lebih jauh. Yaitu sukacitanya kekuatan kita berbicara tentang inisiatif Allah yang menebus manusia. Sehingga manusia terbebas dari jerat maut dan kembali berelasi dengan Allah. Ketika umat tebusannya kembali berelasi dengan Dia, Allah bersukacita. Saudara, saya pernah mengucapkan ketika memimpin perjamuan kudus di minggu pertama di kebaktian kedua. Yaitu saya membaca dari bukunya Aristoteles, Nicomachean Ethics, saudara. Bab yang ketiga itu dia katakan yang paling membuat orang takut itu adalah kematian. Tetapi melalui penebusan, Allah membereskan yang paling manusia takuti, yaitu maut. Sehingga kalau Dia memberikan apa yang paling kita takutkan, masakan kita ragu Dia tidak akan menyertai kita, Dia tidak akan melindungi kita di masa-masa pandemi ini. Kalau Dia saja tidak menyayangkan anaknya, apalagi yang tidak Dia berikan bagi kita. Yang kedua, sukacitanya adalah kekuatan kita berbicara tentang undangan Allah supaya kita mengalami sukacitanya. Sehingga dengan demikian sukacita kita menjadi penuh. Oleh karena itulah maka Allah mengajak kita, Allah meminta kita, Allah mengundang kita tinggal di dalam Kristus seperti carang yang melekat pada pokok anggur. Inilah sukacita yang Allah inginkan dialami oleh saya dan saudara. Tetapi ada satu pertanyaan klasik yang mungkin juga ada di dalam benak saudara. Yaitu apa sebenarnya sukacita? Saudara, kita tahu ada istilah sukacita, lalu kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Nah, mari kita bedakan. Walaupun dalam pemakaian sehari-hari, kata-kata ini tuh digunakan saling bergantian. Tetapi dalam diskusi kita malam ini, mari kita bedakan. Sukacita, ini ada kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan. Saudara, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan tergantung sumbernya.
Saya gembira ketika nonton film tertentu, film yang saya sukai, saya senang. Ketika film itu selesai, maka kegembiraan itu lama-lama berkurang. Saya merasa senang saat mendapat nilai yang baik di dalam masa studi. Saya menjadi lulusan yang terbaik mungkin, atau saya mendapatkan kenaikan pangkat, saya merasa senang. Tetapi kesenangan itu pun sementara. Setelah sekian lama itu dia berkurang. Antara sukacita dengan gembira, senang, itu tentu ada kaitannya. Orang yang bersukacita, dia merasa gembira, dia merasa senang, dia merasa bahagia. Tetapi bagaimana ketika seorang umat Allah mengalami pergumulan hidup, kesulitan, penderitaan? Di mana ketika misalnya kehilangan orang yang dikasihi merasa sangat berduka. Ketika sakit dan tubuh sangat merasakan sakit dan perih, ada keluhan, bahkan bisa menangis. Ketika menghadapi kesulitan sangat besar bisa sangat takut. Itu manusiawi. Apakah ketika dalam pergumulan masih bisa merasakan sukacita? Jawabannya masih. Kenapa? Karena sukacita adalah sifatnya Allah, sukacita itu adalah bersumber pada Allah, sukacita itu adalah dari Allah, sukacita itu adalah karunia dari Allah. Maka tidak heran salah satu bagian dari buah roh adalah sukacita. Ya, salah satu bagian dari buah roh kasih, sukacita. Di dalam pergumulan saudara, melalui relasi dengan Allah, melalui keseriusan umat Allah hidup di dalam roh. Maka walaupun jelas ada rasa khawatir yang besar mungkin, tetapi Roh Kudus berkarya di dalam dirinya sehingga ada kekuatan dari Roh Kudus itu. Sehingga ada kemampuan untuk tetap menguasai diri. Sehingga walaupun ada kecemasan, kekhawatiran yang tinggi, tetap hati itu masih bisa tenang. Masih ada rasa saat-saat hati itu tenang. Hati itu kemudian bisa membawa dirinya berpikir jernih dan sebagainya. Inilah sukacita. Sukacita itu juga karena umat Allah itu meresponi akan karunia dari Allah, akan karya Allah dengan menggunakan kesadarannya yang berdasarkan pada kebenaran Alkitabiah. Menggunakan kesadaran bahwa memang betul sekarang ini masalahku tidak ringan. Waktunya sudah lama, berkali-kali jatuh dan bangun. Tetapi aku tahu firman Tuhan berkata bahwa kalau dia saja tidak menyayangkan anaknya, tidak mungkin dia tidak memberikan yang lain bagiku. Kesadaran bahwa kita punya pengantara kepada Bapa, Yesus Kristus, yang mengerti segala pergumulan kita. Maka kalau kita berdoa di dalam namanya, masakan kita tidak akan mendapatkan yang tepat bagi kita. Kesadaran bahwa kita tidak sendiri, tetapi kita berjalan bersama Tuhan yang memelihara. Sehingga walaupun hari esok kita tidak tahu akan seperti apa, apakah pergumulan tambah berat, tambah ringan, tetapi satu hal yang kiranya dengan kesadaran kita tahu, Tuhan selalu memelihara. Karena dia bersukacita dengan kita umatnya. Karena Tuhan mengundang kita menikmati akan sukacita dan kasih-Nya. Karena Tuhan sendiri yang berkata, seperti tadi dalam doa saya misalnya, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Dengan kesadaran itu maka kita dapat merasakan, kita dapat mengalami sukacita seperti yang Dia janjikan karena sukacita bersumber dari Dia. Saudara, saya mengenal seorang remaja yang memiliki ayah yang cukup baik. Ayahnya selalu berusaha berjuang maksimal dan selalu berusaha memberi yang terbaik. Dan ayah ini selalu berusaha berinisiatif menolong anaknya tanpa menjadi lebay. Artinya bukan berarti ayah yang tidak dapat mendisiplin anaknya.
Suatu ketika dia mendengar dari sang anak dalam percakapan bahwa anak ini sedang dalam satu kesulitan tertentu. Maka sang ayah ini berinisiatif bagaimana caranya menolong anak ini, dan betul dalam kaitan dengan kesulitan tertentu ini, sang anak mendapat pertolongan yang dibutuhkan. Saudara, anak ini dalam hari-hari ke depan apakah lalu akan tidak ada masalah? Akan mengalami masalah. Namun dia tahu dia punya ayah yang dapat dia andalkan. Saudara, saya pernah memasuki satu rumah hantu. Bukan rumah hantu dalam arti rumah hantu beneran, permainan rumah hantu di masa anak-anak. Saya ketakutan sekali saudara di rumah hantu itu, dan sampai saking takutnya saya menggenggam lengan seseorang yang tampaknya berotot. Begitu saya pegang, oh ini bukan tangan ayah saya. Dia mengetawain saya. Kenapa kamu pegang tangan saya? Terus karena saya panik saudara, saya takut. Saya cari tangan ayah saya pegang, saya tahu nih ayah, oh dia benar nih tangannya benar. Pak takut, dia bilang gitu. Ayah saya tahu, saya ketakutan. Dia lalu cari jalan keluar. Dia berjalan begitu rupa di antara kerumunan orang yang quote and quote terjebak di dalam rumah hantu itu. Akhirnya membuka pintu lalu kami keluar. Begitu saya keluar saya lihat ada tulisan exit. Ayah saya membawa saya keluar melalui pintu emergency. Salah nggak saudara? Salah. Tetapi saya tahu dia menolong saya. Saudara, kalau ayah yang lemah manusia dapat saudara berinisiatif menolong anaknya. Ayah saya yang lemah dapat menolong saya, apalagi Tuhan kita. Masakan kita ragu? Tuhan begitu peduli kepada kita, jangan ragu. Tetapi memang saudara, kalau kita masuk lebih dalam lagi, tidak bisa tidak, Alkitab pun menceritakan umat Allah bergumul ketika ngadepin masalah. Ayub sampai mengutuki hari lahirnya. Elia begitu ketakutan ketika Isabel bertekad menghabisinya. Maka saya teringat seorang anak Tuhan yang lain. Berbicara kepada rohaniwannya, kepada pendetanya. Dia dalam masalah yang besar saudara, dan dia berkata kepada pendetanya, Pak, maafkan saya. Iman saya sedang lemah. Saya tidak bisa merasakan sukacita. Ya, iman saya sedang lemah. Tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Apa yang kita bisa belajar dari kisah seorang anak Tuhan ini? Yang pertama, ia sangat serius dalam hubungannya dengan Tuhan. Saudara, di masa pandemi ini seberapakah kita serius dengan hubungan kita sama Tuhan? Kita mungkin lebih sibuk dengan hal-hal masalah-masalah di depan mata kita. Tetapi kita tidak berduka ketika kerohanian kita melemah. Kita sepertinya nggak lagi peduli dengan kerohanian kita karena kita lebih fokus kepada yang lain. Saya tidak katakan kita lalu bisa abaikan masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah relasi, tidak, saya tidak katakan itu. Tetapi hal relasi dengan Tuhan, itu sangat penting saudara. Dia begitu peduli dengan kerohaniannya sehingga ketika dia lemah, ketika dia katakan, Pak Pendeta, maafkan saya. Di situ menurut saya tersirat penyesalannya kepada Tuhan. Karena dia sedang mengalami kegoncangan iman yang besar. Dan dia meminta sang pendeta itu untuk mendoakannya. Dan betul pendeta tersebut mendoakan orang yang saya maksud dalam cerita ini. Sehingga saudara sebagai bagian akhir untuk aplikasi yang pertama, saya harap kita sadar bahwa Allah itu berinisiatif menebus kita dan dia selalu memelihara kita. Tidak pernah sekalipun Allah itu meninggalkan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita serius memupuk kedekatan relasi dengan Allah.
selalu tinggal di dalam Dia. Ketekunan dalam disiplin rohani yang dasar, selalu belajar untuk percaya. Bagaimana belajar untuk percaya? Kembali kepada kesaksian Alkitab. Yakinkan diri saudara untuk berpegang pada kesaksian Alkitab. Tetapi memang dikala pergumulan tidak mudah memang saudara bagi orang percaya untuk selalu konsisten dengan imannya. Maka kita jangan judgmental ketika ada orang sedang bercerita, aku kok susah percaya ya, aku kok goyah ya, aku kok gak suka cita ya. Lalu kita katakan, kamu memang orang gak beriman. Jangan judgmental. Jangan mudah menuding orang lain. Karena di Alkitab sendiri orang-orang beriman pun banyak yang mengalami kegoncangan iman. Maka mari kita minta anugerahnya untuk bisa tetap percaya dan tetap berharap kepadanya. Dan mari kita minta dukungan saudara seiman. Saudara, sedih sekali bukan kalau sebenarnya di masa pandemi ini kita dalam keadaan yang sebetulnya membutuhkan dukungan, tetapi kita tidak mau meminta dukungan dari saudara seiman. Sedih sekali. Mari kita mau minta dukungan dari saudara seiman, dan mari kita mau mendukung saudara seiman yang memang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan jaga dan lindungi saudara selalu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan bagian yang sudah digumpulkan. Tuhan berkati. Biarlah setiap kami hidup seperti yang Engkau mau, setiap kami sungguh memuliakan Engkau, berjalan bersama Engkau, dan mendapatkan kekuatan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati, kita memasuki saat teduh, kebaktian doa telah selesai. Selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu.